Desa yang berada di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka ini dikenal sebagai desa dengan masyarakat yang cukup religius dan terbilang sejahtera. Mata pencaharian utama warga di Desa Balunijuk adalah dari hasil pertanian. Tentu saja, hasil yang diperoleh bergantung musim. Bila tak banyak wabah dan hama yang mengganggu hasil panen, warga desa bisa bernafas lega. Itulah sebabnya tidak semua warga bertahan dengan bertani. Sebagian mencoba peruntungan lain dengan bekerja di kebun karet dan sawit yang ada di sekitar desa ini. Berdirinya Universitas Bangka Belitung di desa ini, selain menjadi kebanggaan, juga membawa berkat tersendiri bagi warga. Iya, sejak berdiri di sini, UBB ikut memacu pertumbuhan ekonomi warga. Di antaranya, munculnya usaha-usaha rumah makan, toko ATK, serta kos-kosan yang dirintis oleh masyarakat bagi mahasiswa yang ingin bermukim di desa ini. Namun, di tengah hiruk-pikuk aktivitas masyarakat dan mahasiswa, ada saja prasarana yang belum mendukung untuk kelancaran roda kehidupan di sini. Salah satunya adalah jalan raya yang sebenarnya adalah infrastruktur yang sangat berpengaruh pada mobilitas warga dan mahasiswa. Hidup adalah perjuangan, dan setiap perjuangan mestilah akan menghadirkan pengorbanan. Demikian pula yang dialami oleh Rita. Setiap hari semenjak subuh, ia sudah bergegas menuju hutan di pertengahan desa Air Duren dan Balunijuk demi mengais rezeki menjadi penyadap kar. Tak setiap hari, wanita dari desa Balunijuk ini beruntung seperti hari ini. Cuaca mendukung untuk ia memperoleh dari hasil getah karet yang disadap. Akhir-akhir ini, hujan sering turun di pagi hari, yang itu tandanya ia tidak dapat melakukan aktivitasnya mengais rezeki. Dan itu artinya ia harus bersabar dan berharap besok hujan dapat memberikan sedikit toleransi untuk seorang janda beranak 3 seperti dirinya. Sehari-hari yalah nela kerja naret cari makan anak tiga ya jam 5 pagi setelah pergi tinggal di rumah yang 3 beradik
tinggal suami dulu. Umur anak 5 bulan. Sekarang laki 2 tahun. Sekarang umur yang anak yang paling kecil 2 tahun. Yang tengah 8 tahun, yang tua 13 tahun. Sudah 2 tahun ini, semenjak suaminya meninggal karena penyakit liver dan tipes, Rita kini menjadi orang tua tunggal bagi ketiga anaknya yang masih balita dan di bawah umur. Assalamualaikum. Pak nih. Inilah ketiga titipan istimewa dari Allah tersebut. Adalah Fajriah yang baru berumur 2 tahun, Fahri 8 tahun, dan Zubaidah sebagai anak tertua yang sudah duduk di kelas 2 SMP. Sedih dan sedih. Kalau kawan-kawan mungkin adik ayah, kalau adik gimana rasanya? Ya sedih lah. Biasa kalau hari Minggu kayak diajak jalan-jalan. Yang ini di rumah saja. Kalau Lebaran kami biasa ke rumah nenek. Kalau kami di sini jarang. Kalau kami di sana setiap hari di rumah nenek. Menjadi ibu sekaligus tulang punggung dari ketiga anak dengan keperluan yang tidak sedikit bukanlah perkara mudah. Dengan harga karet per kilo hanya Rp5.500 saat ini, Rita harus pandai-pandai menyisihkan uang hasil menyadap karet yang tidak seberapa untuk keberlangsungan hidup bersama ketiga anaknya. Sedih ditinggal suami, kena hidup anak masih kecil-kecil. Inilah mencari nafkah sehari-hari, kaput lah untuk hidup anak 3 ya. Kendati menjalankan kerasnya hidup, Rita tak pernah putus asa. Ia sadar terlalu berserah dengan keadaan bukanlah solusi terbaik. Ia harus bersemangat demi anak-anaknya yang tak bisa menunggu untuk dipenuhi segala kebutuhannya. Terutama si kecil yang masih harus diberi asupan susu dan sang kakak, Zubaidah, yang sewaktu-waktu ada saja kebutuhan pembiayaan sekolahnya yang harus dipenuhi. Macam ini yang ibu kuat untuk anak 3 ya lah, semangat demi anak-anak, kasihan makin ditinggal ayahnya kan, untuk hidup kita anak bertiga ya. Terus sedih lah, tapi tidak tahu ngapalah kan, inilah hidup, cari rezeki sikit-sikit Sementara Zubaidah sebagai anak tertua pun sadar ia tidak boleh terlalu membebani ibunya yang juga harus menghidupi 2 adiknya yang masih kecil. Kata apa?
Sepulang sekolah, biasanya Zubaidah memanfaatkan teras rumah untuk berjualan es, bakwan, dan berbagai makanan ringan untuk membantu mencukupi kebutuhan makan bersama ibu dan adik-adiknya. Rumah yang mereka tempati kini bukanlah milik mereka sepenuhnya. Salah satu kerabat Rita memperbolehkan Rita dan anak-anaknya tinggal dan mengurusi rumah tersebut. Rita bersyukur masih ada kerabat dan masyarakat sekitar yang masih peduli memberikan uluran tangan bagi orang-orang yang membutuhkan seperti dirinya, meskipun ia tidak memintanya. Kadang ia pun sering dipanggil untuk membersihkan atau memanen kebun warga lain yang membutuhkan tenaganya. Hal inilah yang membuatnya lega sebagai tambahan untuk ketiga anaknya. Harapan untuk anak-anak, mudah-mudahan dia sekolah, kalau ada ongkosnya sekolah, kalau enggak pun dia tahu ngapalah. Mungkin ada bantuan dari orang, mudah-mudahan sekolah. Dia mengeluh, dia pernah ada hal mikir anak 3 sian untuk masa depannya. Yuk ku anak misal apa cita-cita anak ku tercapai. Di tengah kerinduan dan kehilangan sosok sang ayah yang sedianya mencari nafkah untuk mereka, Zubaidah bersama ibunya ikhlas dan tegar untuk saling membantu memenuhi kebutuhan hidup, terlebih-lebih bagi kedua adiknya yang masih sangat membutuhkan kasih sayang. Ingin bisa membantu dan membahagiakan dialah jadi guru, menada ongkos. Ingin jadi guru, anak ngajar orang. Betapa malang kini nasibmu. Semoga Tuhan yang pengasih menyayangi kamu. Amin, Allahumma amin. Tabahkan dan besarkanlah hatimu di kehidupan yang penuh goda rintangan ini. Amin, Allahumma amin. Belajarlah seperti hidupnya Rasul. Dia pun terlahir yatim sepertimu. Berdoalah seperti doanya Rasul. Saya istilahnya melihat bagaimana kehidupan kalau tidak ada orang tua. Saya sedih sekali, kemudian bisa merasakan bagaimana pahit dan sulitnya dalam kehidupan ini kalau tidak ada kasih sayang, terutama dari orang tuanya, terutama ayah dan juga ibu. Jadi sudah sepantasnya, selayaknya, apalagi kita tetangga kan dengan ada anak yatim, udah wajib. Rasulullah juga istilahnya dalam hidup beliau, dia waktu lahir ke dunia ini dia sudah yatim, Pak. Jadi setelah 6 bulan umur Nabi kan meninggal lagi sang ibu. Jadi itu keterangan Rasul, Pak. Itu istilah landasan saya untuk istilahnya untuk berbuat anak yatim ini. Semampu saya untuk anak yatim, istilahnya saya per bulan berapa nanti untuk biaya sekolahnya, kemudian istilahnya biaya hidupnya lah. Saya siap, insya Allah. Saya pun istilahnya diberi kemudahan rezeki, panjang umur, badan sehat, insya Allah.
Terutama saya bertanggung jawab untuk 3 ini dulu. Insya Allah kedepannya ditambah yang lain lagi, insya Allah. Jadi saya mengajak kawan-kawan yang punya, apalagi yang punya kelebihan, seluruh baik masyarakat Bulmijuk khususnya dan masyarakat yang berada di Kabupaten Bangka ini umumnya, mari kita bersama-sama menyantuni dan menyumbang untuk anak yatim ini, Pak. Sisihkanlah untuk anak yatim itu. Ini kewajiban kita sebagai umat Muslim. Ketika malam datang mencekam, kulihat si Alif kecil yang malam duduk tengadah ke langit yang kelam, meratapi nasib dirinya. Dari segenap pemerintah desa Bulmijuk mengucapkan selamat memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW 1435 Hijriah. Semoga pemerintah desa serta seluruh jajarannya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang telah diamanahkan. Dan semoga seluruh masyarakat desa Bulmijuk selalu sejahtera, aman dan damai.